mulai lucunya, saya udah nggak kontekan sama agensi saya yang di Singapura, tiba-tiba saya ditelepon. Yang orang Mr. Watson, kayak, can you come to Singapore now? What? Gitu kan, kayak mau ke sana. Yang datang ke sana itu kan model tiap hari itu ribuan. Jadi segitu pentingnya peran saya pada waktu itu. Gitu. Dan pada waktu itu tren model bule yang tadinya mendominasi tiba-tiba tersisih gara-gara ya banyak model-model Indonesia yang ternyata punya kualitas yang selama. Kalau saya misalnya sebagai agensi, misalnya saya melihat ukuran cantik misalnya itu menjual itu bagaimana ya? Menjual atau tidaknya itu kan tergantung kebutuhan klien. Enggak juga sih, saya juga warna mata saya juga cukup unik gitu, kayak saya punya warna mata coklat kebiruan. Oh iya bro. Halo semua, ketemu di channel saya kembali, Syam dan Nerta. Mungkin ada yang bingung kenapa saya nggak upload lama sekali ke pengusaha-pengusaha tempat skill worker dan lain-lain, karena satu alasannya hujan. Hujan, karena saya tidak bisa berkesempatan untuk meliput ketika hujan. Dan kali ini saya diberi kesempatan untuk meliput salah satu penggiat usaha fashion model ya, dan beliau namanya Arby Fembria. Mungkin ada yang belum kenal beliau ini. Mari ketemu dengan ngobrol-ngobrol dengan Arby Fembria ini. Gimana sih fashion model itu ya? Nanti ya. Siap. Kadang sebelumnya ini awal perjuangannya gimana? Ini dari mana dulu nih? Kalau dari awal karir atau awal saya pribadi karirnya nih? Awal lebih baik mungkin sebagai inspirasi teman-teman semua ini. Bro ini awalnya gimana? Perjuangannya? Karir sebelum fashion ya? Atau model? Sebelumnya sih aku sih kayak apa namanya berkarir sebagai fashion model ya di Indonesia sih. Sebenarnya saya justru nggak mau mulainya di Indonesia, justru di Singapura. Kok bisa sampai situ? Iya, karena jadi ceritanya panjang. Jadi dulu memang saya lahir di Jogja dan menggede di Jogja. Terus karena mungkin orang tua nggak setuju dari karir di industri entertainment itu seperti apa, karena mereka kan semua backgroundnya seperti orang pada umumnya, perkantoran segala macam, jadi agak sedikit ini apa sih gitu kan, apakah kamu bisa make money di sini gitu kan, paradigma lama gitu ya. Jadi kayak akhirnya ya udah, akhirnya aku memutuskan ke Jakarta. Dan saat itu kuliah sambil kuliah dulu waktu itu 2007 itu saya memulai di Jakarta. Dan waktu itu pertama saya lomba-lomba dulu sih di Indonesia, tapi kayak masih kayak meraba gitu, karena kan notabene saya nggak ada network, saya nggak tahu Jakarta kayak apa, terus dunia entertainmentnya kayak apa, terus gimana sih kalau mau kerja di industri entertainment itu sendiri, apakah harus kenal atau apa, tuh bener-bener nggak ada skill sama sekali. Terus habis itu ya dimulai dari lomba pertama gagal, terus lomba kedua gagal. Sempat ikut lomba ya? Sempat, waktu itu sempat ikutan Abang None Jakarta, tapi cuma di semifinal. Sempat ikut? Sempat. Sempat ikutan Abang None Jakarta Selatan, tapi di semifinal kita nggak dilulusin lagi karena memang waktu itu aku belum ready. Terus sempat coba juga dengan waktu itu lomba bukan body contest sih, lebih ke bro, ini saya potong. Ini kan bro kan dari Jogja. Kok bisa ikut Abang None Jakarta itu boleh ya? Karena waktu itu kan saya pindah KTP. Selama KTP kita Jakarta dan saya Jakarta Selatan masih bisa ikut gitu loh. Di Jogja pun juga sama kan, selama mereka KTP-nya Jogja masih bisa ikut, asal juga mengenal budayanya. Dan waktu itu saya juga mengenal budayanya Jakarta juga. Kebetulan juga ada keluarga di Jakarta juga, jadi lebih mudah gitu kan. Terus setelah itu aku coba untuk kompetisi yang di waktu itu ada male pageant ya, kalau zaman sekarang tuh era-era pageant. Itu tuh kayak adalah salah satu produk, boleh aku sebut produknya? Oke, itu waktu itu ikutan lomba Elmen waktu itu kan, startnya dari situ, tapi waktu itu gagal juga. Dan berarti sudah membentuk badan itu ya? Ya itu pasti, pasti. Ketika aku orangnya tipe yang agak perfeksionis ya, jadi kayak kalau misalnya keluar ikut tanding, karena berdasarkan pengalaman kegagalan sebelumnya, karena nggak ada persiapan, akhirnya ya udahlah, sekarang coba lah totalitas. Tapi ternyata Tuhan juga masih gagalin, masih belum dikasih rezeki. Jadi kayak Tuhan bro. Jadi kayak akhirnya aku coba banting setir ke dunia acting. Waktu itu kita belajar dulu sih, kayak aku proses belajar dulu. Ada mentor? Ada waktu itu Bang Eka Sitorus, itu mentor aku. Aku 8 bulan di mentoring beliau. Dan sebagai apa dia itu? Si mentor yang waktu itu?
acting. Oh, acting. Dia membentuk karakter, membangun karakter. Sebenarnya ada korelasi dengan apa yang saya kerjakan hari ini gitu. Dia membangun karakter saya karena waktu itu saya belajar juga sebenarnya bukan pengen jadi aktor atau apa. Saya pengen mengenal diri saya lebih dekat gitu. Karena saya nggak tahu saya siapa gitu kan. I lost my identity karena ngerasa kayak ini nggak ada karakternya aku. Jadi aku pengen belajar mengangkat karakter aku gimana. Dan di sana dibantu oleh beliau, dikembangkan dan malah jadi aktor. Waktu itu saya sempat main film, nggak peran gede sih. Waktu itu sama Mbak Wulan di Dilema. Terus, nah ketika saya ngerasa kok ternyata kok saya lebih ke model ya gitu. Jadi kayak ya udah kita memulai itu semua. Itu kayak sadarnya setelah ada ikut berbagai event itu. Karena banyak banget penawaran-penawaran justru ke kerjaan model. Jadi kayak memang karena postur tinggi badan ya, saya ditawarin model. Cuman waktu itu belum full time karena saya ngerasa kayak saya juga show-shownya juga nggak show gede. Saya hanya show-show hair show ataupun show-show kecil gitu. Jadi menurut saya belum oke lah sebagai seorang model. Dan ketika Januari tahun 2012 itu ya, itu tuh saya mulai kayak coba deh full time gitu kan. Karena kayaknya harus fokus juga nih. Nah di situ aku sebenarnya memulainya di 2 negara sih, Jakarta dan Indonesia, Jakarta dan Singapura. Jadi waktu itu saya juga ke Singapura. Saya mencari agensi karena selama tahun itu tuh aku coba casting ke Indonesia enggak dapat kesempatan untuk kerja di Indonesia karena waktu itu memang bukan era saya. Dalam artian kayak waktu itu klien dan industri fashion ini lebih menggunakan model lokal karena memang eranya di mix ya. Bukan mix, jadi kayak lebih mereka mendatangkan model-model dari Brazil, dari Eropa, dari Rusia untuk kerja di Indonesia karena mereka menilai bahwa itu eranya saat itu ya. Saat itu eranya seperti itu. Jadi memang model-model lokal lebih tersingkir pada waktu itu. Dan pada waktu itu aku akhirnya memutuskan karena agensi nggak ada yang terima aku karena look aku terlalu Indonesia. Aku coba ke Singapura. Dan di Singapura itu juga cukup berat, nggak gampang karena kayak aku casting ke berbagai macam agensi dapat penolakan tuh udah wajar gitu kan. Selama seminggu di sana aku casting kayak 15 agensi. Oh ya? Ketuk pintu tiap hari, keluar turun MRT, terus habis itu harus lari sini hanya untuk casting dan hanya untuk mendapatkan penolakan. Ribet juga ya. Ya emang gak gampang. Karena juga nih sebenarnya. Memang waktu itu tuh mungkin saya kayak beruntung sih waktu itu saya di last minute ketika saya memutuskan untuk mau pulang ke Jakarta, ada last call dari agensi saya yang menaungi saya sampai sekarang, Upfront Model Singapura, dan dia memberikan kesempatan kepada saya. Dia waktu itu juga ngeliat saya sebenarnya saya nggak ready untuk market Singapura, cuman dia bilang kayak kamu punya kemauan keras dan kamu orang yang persisten dan saya suka itu. Masalah karakter, masalah muka, masalah wajah itu bisa diatur. Oh, bisa diatur dari grooming. Dari namanya grooming. Grooming itu apa sih? Kayak peningkatan kualitas karakter dari penampilan. Itu bisa diasah gitu kan. Dan skill itu juga bisa diasah. Cuman kemauan, tekad dan impian itu yang jarang orang punya. Karena orang biasanya itu sadar bahwa mereka cakep ya udah gitu. Jadi mereka nggak jadi siapa-siapa. Tetapi kamu punya kemauan dan keinginan. Gitu. Apa sih cita-cita kamu? Aku pengen jadi top international model. Dan aku waktu itu memberitahukan ke beliau bahwa I have a strong vision about my future gitu kan, my future career. Apa sih mau aku? Gitu. Dan yakin gitu loh. Dan itu masih teringat sampai sekarang? Masih, karena saya mengatakan itu dengan jelas bahwa saya ingin ini. Namanya siapa beliau? Oh, Watson Tan. Watson Tan. Orang Indonesia? Orang Singapura. Orang Singapura. Orang Singapura. Dan waktu itu beliau bilang, you have a strong vision about your future. Dan aku harus membantu kamu. Dan itu orang pertama yang menyentuh hati berarti ya? Memang beberapa itu banyak penawaran agensi, cuman kayak yang memang yang memotivasi lebih ibaratnya. Sebenarnya nggak memotivasi lebih sih, dia kayak dari beberapa agensi itu saya pandang beliau yang memiliki vision yang menurut saya masuk di akal saya dan itu sesuai dengan mimpi saya. Karena beberapa orang memang coba untuk mengambil saya agensi-agensi lokal di Indonesia, tapi apa ya, enggak sepanjang dia, sedetail dia, dan saya butuh yang detail karena saya newbie, saya orang baru, saya butuh diarahin dan beliau bisa memberikan arahan yang memang saya harapkan. Dan ya udah semenjak itu pun beliau nggak langsung iyain saya, tapi kayak kasih regulation ke saya kayak
when you work overseas, ketika kamu bekerja di luar negeri, kamu harus mempersiapkan ini. Sekarang kamu pulang ke Indonesia, aku tunggu dalam 3 bulan progres itu harus sudah ada. Jadi sudah ada pegangan dari beliau ya? Iya, udah ada note-nya. Ya? Udah ada note-nya, tapi itu kayak modelnya itu bukan yang sekedar kayak kamu tiap minggu disuapin atau misalnya kamu harus ini itu nggak diperhatiin yang kayak gitu, tapi kayak aku harus pinter gitu loh. Dia kasih note aku ini ya, aku harus perbaiki itu. Jadi waktu itu sempat aku hampir nyerah, kayak ini bener-bener buat aku nggak sih? Karena kan kita pernah juga ngalamin di mana titik terendah kita, di mana kayak ini bener-bener buat aku nggak sih gitu. Kok kayak susah banget gitu loh. Nah, itu titik terendahnya di mana? Saat apa itu? Di saat saya mendapatkan challenge dari beliau itu yang menuntut saya untuk mengikuti standar internasional. Oh, gitu. Dan menurut saya itu nggak masuk akal karena memang itu kondisi badan itu benar-benar harus yang kering, terus foto-foto, terus harus cara kerja saya pun dari kulit saya, dari rambut saya itu semuanya harus benar-benar ngikutin standar luar gitu loh. Dan itu tuh dia nggak ngasih alasan ke saya, ini loh untuknya, nggak dijelasin gitu loh. Pokoknya dia minta ini, lo harus tunjukin ini. Baru setelah aku bisa nunjukin itu, beliau baru ngasih clue berikutnya. Jadi beliau tuh kayak tipikal orang yang enggak jelasin secara detail, memang membiarkan aku mandiri, tapi kayak memberikan satu bait, kayak misalnya 10 pertanyaan, sekarang dikasih dia 1 pertanyaan dulu, sampai itu terjawab, baru dikasih udah terjawab dan benar, baru ke pertanyaan kedua. Nah gitu loh, jadi nggak yang dimanja gitu loh, jadi kayak ada step-stepnya, karena beliau pengen lihat keseriusan saya untuk bekerja, saya serius nggak sih? Nah, akhirnya bisa mendobrak titik terendahnya itu saat bagaimana? Di saat aku udah kayak itu belum ke Singapura ya? Belum, itu baru benar-benar di titik probation itu kayak ya udahlah aku coba deh gitu kan. Kayaknya kalau nggak dicoba juga kita nggak akan tahu. Oh, gitu akhirnya kan. mendobrak juga ya? Iya, aku akhirnya memberanikan diri bahwa kayak kalau aku nggak nyoba aku juga nggak akan tahu. Yang ada aku akan nyesel nanti. Iya kan? Memang sih aku ngeliatin teman-teman aku yang model lokal itu mereka biasa-biasa aja, mereka nggak train their body gitu kan, mereka nyantai aja, mereka nggak jaga, bahkan aku tuh sampai kuku aja tuh suruh jaga. Dan sebagai model seorang pria, sebagai seorang pria itu kayak cowok apa harus ngatur jaga kukunya harus bersih segala macem. Itu bener-bener tuntutan standar dia yang cukup tinggi, dan itu tuh nggak dijelasin kayak oh ya karena gini-gini, enggak. Sebentar bro, saya agak aneh, kan fashion model ya, kita jalan, kan kuku nggak begitu kelihatan. No, ketika photoshoot kita beberapa photoshoot produk seperti jewelry, jam tangan, segala macam itu kan pasti, dan itu memang saya harus merubah kayak kultur ya, kebiasaan saya, habit saya itu kayak ke standar internasional, dan itu akhirnya puji syukur 3 bulan itu saya akhirnya nyerah, saya join sama agensi lokal, waktu itu sama Mbak Keke, Mbak Lulu di Look, karena saya mikir kayaknya mereka terlalu berat bagi saya, cuma saya tetap keep it up. Mereka juga di Look juga minta kayak ayo train your body lagi gitu kan. Cuma mereka lebih ngarahin saya ke film, cuma waktu itu saya kayak lagi nggak di film deh mbak, aku kayak belum nemuin apa yang harus aku lakukan di film. Itu masih fase awal-awal ya? Di fase-fase awal. Terus habis itu ketika coba iseng waktu itu tuh saya kan ikutan hair show di awal-awal tahun. Cuman ketika hair show tuh rambutnya belang. Terus suatu ketika tuh kayak saya kan lagi sering ke pantai kan, kulit lagi tan gitu kan. Terus tiba-tiba saya nemenin temen di salon kayak, lo kenapa sih nggak pengen warna ganti rambut, kayak lucu deh gitu kayak. Oh, emang bagus gitu kan. Secara langsung dia konsultan ya? Enggak, jadi kayak karena aku sebenarnya waktu itu tuh nemenin temanku lagi bukan smoothing ya, waktu itu lagi treatment lah. Terus habis itu karena nunggu lama, akhirnya temen aku kayak lo nggak coba deh gitu, kulit lo bagus gitu kan, karena aku emang lagi sering ke pantai, terus kulitnya bersih, dan aku belum sadar bahwa itu sebenarnya treatment yang diberitahukan oleh beliau bahwa saya harus melakukan itu. Ternyata resultnya tuh baru kejadian di waktu yang saya udah hitam gitu, kulit lo bagus, bersih, itu lo perawatan apa gitu tuh. Nah itu tuh nggak sadar, padahal aku sedang melakukan perawatan yang diminta oleh beliau yang di Singapura. Oh yang tadi yang namanya? Yang saya sampai mau nyerah, ini apa sih? Gitu. Ini apa sih kok gue disuruh kayak gini gitu kan? Dan itu ternyata hasil dari proses itu, secara nggak langsung. Karena saya tetap walaupun saya orangnya kayak hampir nyerah, tetapi tetap yaudahlah nggak ada salahnya dicoba gitu kan. Dan saya secara konsisten nggak sadar saya terus coba, dan baru kelihatan di situ gitu. Kulit lo bagus, coba deh. Lo nggak pengen coba rambutnya pirang ice blonde gitu kan? Kenapa emangnya? Nggak apa-apa. Kayak lucu aja, kayak Kimi gitu kan, bukan kayak Kimi sih, maksudnya itu kayak lucu aja. Si Kimi kan juga punya kulit kayak gitu kan, nggak pengen coba gitu kan. Waktu itu aku nyoba gitu kan.
Terus pas blonde, nah ketika aku blonde itu aku ke pantai lagi photoshoot tapi. Nah itu photoshoot pertama saya upload di Facebook pertama. Terus begitu itu sebelum menjadi foto model fashion model internasional ya, sebelum ya itu udah proses lah ya, udah perjalanan. Tapi ketika aku udah kenal beberapa network kan yang internasional, begitu aku up foto itu, nah itu responnya bagaimana? Respon pertama kali yang aku dapetin itu dari desainernya London yang orang Singapura. Kok dia bisa ngelihat? Karena aku berteman. Karena setelah pulang dari Singapura itu kan aku kenal beberapa network di sana, aku up tiba-tiba kayak, oh my god, I love your hair, gitu langsung. Really? Karakternya kena di situ ya. Karakter. Iya, untuk model internasional, iya. Karena model internasional tuh beda lah levelnya sama lokal. Kulit yang eksotis tapi dilengkapi sama. Jadi jatuhnya itu kalau di istilah fashion itu high fashion model. High fashion model. High fashion model. High fashion model. Karena memang high itu tinggi. High fashion model terus ada balutan sedikit edgy look gitu kan. Edgy itu kan kayak, aduh aku susah menjelaskan edgy itu apa, tapi kayak dia tuh something different di fashion gitu loh. Yang sesuatu hal yang inovatif itu kayak edgy namanya di fashion. Nah, di situ mulai lucunya, saya udah nggak kontakkan sama agensi saya yang di Singapura, tiba-tiba saya ditelepon. Yang orang Mr. Watson. Kayak, can you come to Singapore now? What? Gitu kan kayak, I love your look, just fly now. Jadi kayak begitu ngeliat look aku kayak just fly now. Yang di FB tadi ya? Yang di mana? FB. Bukan, itu yang desainer, ini agensiku. Kan mereka sahabatan kan. Mereka akhirnya minta aku ke Singapura, cuma aku nggak bisa karena masalah visa waktu itu. Terus akhirnya aku sama Luke tanya, ini pendapatnya gimana? Wow, you're quite strong. Look, apakah bisa diterima? Tapi we try gitu kan. Kamu yakin dengan ini? Karena udah di-approve sama agensi saya Singapura. Jadi saya harus konsisten dengan ini. Mereka mau ketemu saya. Terus akhirnya ya udah pertahanin aja, dan lucunya malah nggak berapa lama itu karena eye-catching mungkin ya. Saya jalan di mall, ketemu teman segala macam. Mereka udah kayak ngeliatin aku kayak lampu neon gitu. Terus tiba-tiba ada salah satu koreografer ngeliat saya. Terus kayak, mau nggak fashion show buat buka brand di Kemang? Itu nyamperin itu? Enggak sih, dia kenal udah, cuman kayak dia nawarin ke saya, mau nggak? Karena dia udah kenal, dia lihat, loh kok lo beda gitu kan, mau nggak? Langsung ditawarin gitu kan. Kebetulan dia lagi mau buka itu dan butik itu, dan kebetulan yang opening the show pertamanya Kimi doang, Kimi Jayanti kan. Terus habis itu beliau nawarin saya untuk buka berdua, kayak lucu, belum ada nih model blonde dua-dua gitu kan, secara lucu kan di Indonesia belum ada. Akhirnya dibuka saya di situ, dan kebetulan waktu itu diliput beberapa majalah kayak Bazar, Cosmopolitan, Grazia segala macam. Disitulah mulai publik tuh mulai kenal saya gitu kan, karena saya bukanya bareng Supermodel kan. Kimi kan juga model yang punya nama besar di industri fashion. Nah di situ saya digandengin ya. Waktu itu saya junior, hitungannya junior lah ya, karena saya juga walaupun udah memulai sebelumnya kan untuk di industri fashion, untuk dikenalkan saya masih baru. Jadi di situ saya coba mengimbangi Kimi dan ternyata sukses. Dan setelah itu ngalir pekerjaan. Tanpa saya sadari itu udah request terus. Dan terus saya sempat ikutan lomba yang di Indonesia. Sebenarnya saya ikutan lomba itu juga bukan untuk ikutan lomba ya, tapi memang saya pengen kenal sama klien-kliennya, pengen branding saya punya look baru. Terus habis itu malah justru saya menang dan dikirim ke Korea. Dan di situ hampir malah jalan saya kebuka terus gitu. Kembali lagi ke networking, itu penting kalau untuk relasi, bener ya bro ya? Betul. Ya awalnya memang harus networking. Iya memang harus, itu yang kita bangun. Dan di industri fashion ini cukup ngebangun saya secara networking. Bahkan saya nggak perlu yang door to door untuk memperkenalkan diri, tetapi mereka yang dengan sendirinya datang ke saya. Dan itu yang selama ini saya selalu investasiin sih. Jadi saya selalu tabung bahwa itu yang saya selalu pegang. Dan tahun 2013 itu udah pasti saya udah ke Korea, udah pasti ke Singapura juga. Sejak photoshoot itu ya, yang blonde itu ya? Iya, sejak photoshoot itu udah ngalir terus. Dan agensi saya juga udah membuka diri kayak, oke, persiapan ini, sekarang targetnya apa? Memang dari 2013 itu kita punya secret agenda, jadi kayak agenda rahasia kita, jadi kayak hanya aku dan dia. Karena industri fashion itu kan a bit kayak, kalau misalnya kita ngomong sesuatu hal yang terlalu too much, mereka tuh kayak malah kadang returnin ke kita kayak alah, malah ngedownin kita gitu loh. Jadi kita punya secret agenda, jadi kita rahasian berdua. Can you prepare for Milan Fashion Week or London Fashion Week?
gitu kan. Hah, aku bilang gitu. 2013 awal beliau bilang gitu. Kapan? When you are ready. Maksudnya ketika lu udah siap, just go. Dia bilang gitu. Secepat mungkin. Karena aku kan pikirannya pertama kan cuma pengen kerja di Singapura ya, gitu. Ternyata ketika di Singapura waktu itu aku flashback, beliau yang ngarahin. Dia bisa ngarahin aku. Kamu tuh nggak di Singapura. Waktu itu dia bilang, kenapa aku mau join sama dia? Kamu tuh harusnya ada di Europe. Baru ini orang yang bisa ngasih tahu dan ngasih saya keberanian untuk berpikir bahwa saya bisa di Europe. Because it's quite far, gitu loh. Kayak terlalu jauh bagi saya. Europe itu terlalu besar marketnya. Bro bilang gitu? Iya, menurut aku, menurut semua model itu Europe itu the biggest market in the world. Kalau misalnya kamu pengen yang lebih besar lagi udah nggak ada. Kamu pengen brand paling besar adanya di Europe. Dolce & Gabbana, Versace. Dan justru itu malah lebih ekspektasi dari ya, dan saya hanya harapan saya pengen cuma traveling di Singapura, Cina. Dan beliau sendiri yang ngarahin ke saya kayak, you can do it in Europe. Itu kondisi saya tuh bukan siapa-siapa yang kayak gimana sih, kayak orang baru yang notabene tiba-tiba bukan dikasih iming-iming tapi beliau langsung lihat gitu loh. You can be in Europe, you have a chance, why you didn't try? Kamu coba, ngapain kamu di Asia? You go there. Terus akhirnya saya persiapin itu semua dan akhirnya plan saya berubah semua dan saya langsung mempersiapkan ke Europe. Dan itu secret agenda kita, kayak jangan sampai orang tahu dulu. Takutnya mereka malah menekan saya bahwa ngeremehin saya, bahwa bahkan jadi saya drop down. Yang penting ngalir aja. Dan akhirnya di 2013 ya itu plan. 2013 saya harus ngerjain step berikutnya, ngumpulin foto, kerja. Dan memang di tahun 2013 itu juga lucunya, setiap apa yang beliau arahin ke saya, kayak pertama kan suruh fisik ya, tiba-tiba fisik saya tiba-tiba dipuji gitu aja, saya hah gitu kan. Terus saya juga jalan Indonesia Fashion Week, bisa stealing the show juga waktu itu karena kulit saya. Orang kayak, kulitnya kenapa itu bisa bagus kayak gitu kan. Nah itu baru sadar gitu, kayak oh ini tuh yang dibilang kedisiplinan itu gitu loh, jaga sekuku-kukunya. Semua orang muji, nggak ada yang nggak muji. Dan saya kan orangnya suka dipuji. Ini sekarang kukunya gimana? Pasti harus standar bersih, karena itu udah kebiasaan habit gitu loh. Kayak nggak mungkin kayak yang apa namanya, yang saya lupa gitu. Karena itu jadi kebiasaan positif untuk menjaga performa. Dan di satu sisi ketika saya di tahun berikutnya saya udah harus ngumpulin foto. Selama 6 bulan awal saya harus kerja dengan semua fotografer yang ada di Indonesia yang besar-besar namanya. Salah satunya siapa? Rio Motret. Saya kurang tahu sih. Rio Motret, kalau tahu Rio Motret, Mas Rio Motret itu sekarang udah gede juga namanya beliau, gitu kan. Itu foto pertama saya sama Rio Motret. Ini saya potong lagi bro. Ini seandainya secret agenda tadi terbongkar, apa yang akan terjadi? Ini kayak pembahasan ini ya, pembahasan misteri gitu ya. Pasti banyak tekanan sih. Untuk Bro Arbi? Pasti banyak tekanan. Oh iya? Iya dong. Tekanan iri atau persaingan atau bagaimana? Lebih ke arah mana? Kan dunia kayak gitu kan bro lebih. Ya pasti ada lah sisi-sisi meremehkan, persaingan, terus kayak di hidup atau bekerja di industri fashion dan entertainment itu semua serba kompetitif. Kita berlomba semua. Kita berlomba untuk yang terdepan. Dan kita harus siap di bawah, kita harus siap jatuh, dan kita harus siap menang lagi. Dan nggak ada kata untuk break. Dan ketika kita levelnya makin naik, kita harus bisa menjaga kerahasiaan-kerahasiaan tersebut. Kita mengumbar justru malah jadi bumerang ke kita, atau kita fokus tiba-tiba kita bikin surprise. Iya sih, saya pernah melihat Discovery Channel mengenai para modeling mencari pekerjaan dan dia trainingnya seperti apa, memang berat ya. Tapi nanti aku jawab ya, apa value yang selama aku bekerja. Jadi kayak setelah itu, nah itu kembali setelah itu secret agenda itu terjaga, kemudian berhasil ke Europe ya. Itu prosesnya juga panjang. Jadi 2013 itu kan rambut juga sempat ngalamin kerontokan karena di blond terlalu sering.
terus kayak patah segala macam, bahkan saya sempat sakit juga setiap bulan karena terlalu stres. Jadi arah menuju ke Europe itu tekanannya cukup berat. Itu aja saya nggak ada banyak yang tahu, itu aja saya stres karena tekanan-tekanan yang lain juga muncul gitu. Itu bahasa Inggris sudah terasah? Saya nggak pernah belajar bahasa Inggris ya. Saya dalam arti sudah sedikit lancar atau bagaimana? Kalau bahasa Inggris tuh saya memang sebelumnya belajar otodidak. Saya suka mengartikan sendiri. Sudah ada ya berarti suka ya? Itu jadi saya memang udah bisa bahasa Inggris. Cuman memang bahasa Inggris saya bukan bahasa Inggris yang profesional, tapi lebih ke daily. Jadi kayak itu lebih aman. Jadi sih. Sudah nggak masalah? Nggak masalah sih itu. Saya lebih ke waktu itu ya? mempersiapkan stamina sih, karena kerja di industri Eropa, di industri yang cukup sebagai pusat dunia itu kan lebih keras dibandingkan Indonesia ya. Indonesia kamu bisa bermanja-manja, di sana nggak bisa ada manja-manja. Jadi saya memang mau menyiapkan mental untuk itu, dari badan, dari apa yang harus saya bawa, skill saya harus siap semuanya. Terus ketika akhirnya visa juga harus saya urus karena Indonesia nggak mensupport itu semua. Visanya visa kerja kan? Visanya waktu itu saya sempatnya pakai visa turis karena waktu itu saya belum dapat visa kerja karena belum ada approval dari agensi. Cuman ketika bukan sponsor ya? Bukan sponsor ya, jadi kita kayak kalau misalnya kan biasanya ada akan ada acara misalnya fashion model di Europe tanggal sekian bisa jadi sponsor. Jadi jatuhnya gini nih, kalau misalnya kita mau ke sana, yang datang ke sana itu kan model tiap hari itu ribuan. Oh, ngerti kan? Jadi kayak mereka nggak akan sembarangan ngasih bentuknya invitation letter, surat undangan. Surat undangan untuk bekerja. Nah, yang harus kita apply adalah visa kerja. Cuman mereka karena nggak mau, mereka undang kita pakai visa turis dulu. Kalau visa turis sudah oke, baru diurus visa kerja. Kita ke embassy yang ada di sana. Jadi pihak mereka juga ngerti ya permasalahan. Itu udah pasti mereka ngerti karena kan model yang datang. Karena saya ketika saya di sana, akhirnya kan saya ke sana tuh. Akhirnya saya ke sana bulan November setelah Jakarta Fashion Week, saya terbang ke sana. Dan itu cukup telat karena seasonnya udah mau off. Akhirnya saya tetap konsisten dengan itu karena udah nggak ada show juga. Jadi nggak ada visa kerja karena banyakan foto jobnya. Jadi kalau job foto nggak perlu pakai visa kerja. Dan itu jadi kayak kerjaan waktu itu lagi slow, jadi nggak terlalu banyak. Tapi untungnya pada waktu itu saya banyak foto kerjaan pada waktu itu, dan ya itu cukup. Untungnya saya udah mempersiapkan itu jauh-jauh hari ya dari stamina, karena waktu saya kesana itu winter, suhu lagi sekitar minus sampai 0, antara 4 sampai minus 4 lah itu tiap hari. Dan London itu kan terkenal dengan hujan ya, air ya, dan windy, jadi kayak air, jadi kayak basah gitu. Dan itu tuh sehari kita bisa casting ketemu klien itu bisa 7 sampai 15. Dan beda tempat lagi. Beda tempat, dan kita harus mencari sendiri, kita harus benar-benar transportasi cari sendiri, tahu. Yes. Oh shit. Jadi memang kita mandiri, kita harus benar-benar. Dan beberapa klien itu dari kayak Itali, kita nggak bisa komunikasi sama sekali. Bahkan tidak ada pendamping? Enggak. Sendiri? Enggak ada, maksudnya bawa teman? Enggak. Kita sendiri. Gila lu bro. Ya nggak gila, it's like it's our job gitu loh, kayak. Ya kalau tidak ada semangat passion itu tidak akan mau. Sebenarnya bukan passion sih jatuhnya. Tapi kayak ketika kita udah dididik, digembleng dengan sedemikian rupa, itu jadi kayak kebiasaan kita. Kita udah dibiasain, gitu. Kita udah di-train. Gitu. Jadi akhirnya ketika saya 2014, akhirnya saya reach pulang. Akhirnya saya touchdown di Europe, walaupun nggak dapat Fashion Week, tapi at least saya make something to Indonesia. Saya balik ke Indonesia 2015. Seketika itu saya merasa lelah dan I wanna take a break. Capek banget, gitu. Dan kayaknya saya break, dan akhirnya saya memutuskan untuk rehat itu sampai bulan Januari, balik ke Jogja. Masih di Europe waktu itu? Enggak, udah balik. Terus habis itu saya ternyata setelah 2015 itu jadi kayak karir tertinggi saya. Bukan tertinggi sih, maksudnya karir saya meningkat banget gitu loh. Karena ketika saya udah make a name, saya membuat sesuatu untuk Indonesia dan bekerja di Eropa, itu kayak klien-klien, orang-orang fashion itu lebih respect. Jadi ketika saya tadi punya secret agenda yang saya tidak lontarkan, tiba-tiba saya udah di sana dan saya kerja, semua orang-orang tuh kayak jadi kayak gila ya nih anak, tiba-tiba loh nggak ada apapun gitu. Jadi dari saya 2012 yang ditolak di seluruh fashion show,
besar, bahkan show Fashion Week saya nggak pernah dapat. 2015 itu semua desainer besar itu pengen saya jalan di brand mereka di Indonesia ya, di Indonesia. Jadi kayak memang itulah proses, dan itu cuma 2 tahun. 2 tahun tuh 2015 ya, dari 2012 sampai 2014. Puncaknya 2015 ya? 15 bukan puncaknya sih, jadi titik tertinggi karena setelah itu kan saya masih terus kan, jadi akan menanjak lagi gitu. Tapi untuk dari startup ke posisi saya untuk reach something itu di 2015 sih. Sebenarnya 14 sudah kelihatan, tapi 15 tuh kayak gongnya banget. Kayak saya di show-show besar, saya udah dikenal orang, saya bahkan kayak kalau show aja di line artis, kalau saya dikejar-kejar media, wartawan untuk interview, untuk sebuah sosok. Bahkan beberapa waktu saya sempat ditelepon oleh majalah-majalah besar ketika turun dari airport, kayak Esquire nelpon saya untuk minta pendapat saya mengenai industri fashion. Kadang juga Grazia, waktu itu juga Femina juga telepon saya hanya untuk minta pendapat saya untuk ditampilkan di media gitu loh. Jadi segitu pentingnya peran saya pada waktu itu gitu. Dan pada waktu itu tren model bule yang tadinya mendominasi tiba-tiba tersisihkan negara. Ya banyak model-model Indonesia yang ternyata punya kualitas yang selama ini mereka nggak diremehkan ya. Atau justru malah menjual di luar negeri ya? Bukan sih, jadi kayak jatuhnya, jadi jatuhnya tuh kayak ketika dulu mereka mengidolakan sesuatu sosok yang bule itu bagus, mereka melupakan bahwa model Indonesia itu punya potensi. Tapi ketika ternyata banyak model Indonesia yang malah mencoba karir di luar itu punya nama, sukses, dan mereka kan semua memantau. Industri ini kan bergerak tiap hari. Mereka melihat ada apa di industri fashion. Dan ketika seseorang melakukan sebuah sepak terjang, apalagi kayak model segala macam kayak aku gitu kan. Waktu itu juga Paula juga bisa dari Milan gitu. Itu udah ada pergerakan. Dari startupnya itu dari Paula sebenarnya. Paula triggernya, Paula Verhoeven, istrinya Baim Wong. Itu kan satu agensi sama saya. Dia di Milan dulu tahun sebelumnya. Itu triggernya. Udah mulai, model Indonesia udah berani yang ke Milan tuh. Ada Atvina juga, sahabat saya. Terus tahun berikutnya saya sama Ayu Gani. Saya dulu baru Ayu Gani gitu kan. Saya sama Putri waktu itu. Jadi udah mulai kelihatan, triggernya udah mulai gerak nih. Tapi siapa nih yang dapat brand gede gitu kan. Waktu itu kan saya lebih sukses di photoshoot. Jadinya memang nggak di Fashion Week gitu kan. Dan akhirnya ya udah itu. Setelah itu berapa lagi banyak model-model Indonesia yang bisa go to Europe gitu. Mereka bahkan ada yang ikut Fashion Week, ada yang ikut pemotretan brand gede gitu loh. Jadi memang harus ada triggernya. Siapa yang mulai dulu? Dan saya salah satu triggernya juga untuk pria. Oh, jadi bro yang memulai? Saya yang memulai. Saya justru model pertama Indonesia yang bisa go to Europe. Oh ya? Luar biasa. Jadi ini keren ini. Saya sempat dipanggil Esquire waktu itu untuk ngisi dari 7 orang berprestasi versi majalah Esquire untuk Indonesia Merdeka. Kemerdekaan Indonesia tahun 2015. Ini bro, kok tidak berkarir di sana aja bro? Sebenarnya sempat kepikiran ya. Saya tuh sempat di 2015 tuh ngerasa jenuh karena saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah itu dia, bro tahu sendiri lah, bukan Indonesia ya, tempat kita tuh gimana sih? Aku nggak ngomong itu ya, lebih tepatnya kayak I lost my passion sebenarnya pada waktu itu. 2015. Waktu di sana? No, 2015 itu ketika saya sudah dapetin semuanya apa yang saya mimpikan, aku hilang passion aku. Kayak aku ngerasa nggak ada greget lagi, apalagi harus aku cari. Dan di situ aku ngerasa kayak ada yang kurang. Bukan, aku kayak harus lebih gitu, dalam artian kayak aku tahu aku masih punya nama di model dan aku masih dicari oleh desainer, masih dicari oleh brand. Tetapi kayak aku nggak mau stuck di posisi hanya sebagai model. I need to make something more. Entah program TV atau apa, tapi waktu itu aku udah mulai start mempersiapkan bahwa oke, kesini. Jadi kayak aku udah trying, saya sempat juga buka bisnis karena aku pengen expand gitu. Aku pengen, ya semua orang siapa sih yang nggak pengen comfortable life. Dalam artian kayak apakah dari pendapatan dari model tinggi atau kurang atau apa, enggak, aku selalu pengen lebih. Ketika di model kayak aku udah merasa di comfort zone, aku butuh sesuatu yang gak nyaman. Yang aku harus kerjakan yaitu aku bisnis waktu itu. Sempat jalan bisnis tapi walaupun nggak berhasil, tetapi aku belajar. Dan akhirnya ketika bisnis itu nggak berhasil dan aku memutuskan untuk saatnya kembali lagi di industri fashion karena orang udah mulai lupa sama aku. Dalam artian kayak aku
mulai kayak udah malas-malasan jalan kemarin gitu kan. Terus tahun 2017 akhir itu aku comeback ke industri fashion lagi. 2018 aku full time lagi, dan alhamdulillah selama 1 tahun itu masih diingat sih, kayak orang tuh masih kenal aku sebagai sosok Arby Fembria yang yang have a big name, yang udah pernah dan desain-desain gede itu masih masih mau memperkerjakan aku. Dan akhirnya ketika itu tetap sih aku masih kayak masih pengen aku punya lebih gitu loh. Akhirnya aku mencoba waktu itu buka production dulu, terus habis itu sempat bisnis-bisnis yang lain, terus habis itu sempat coba yang mencoba terus lah gitu kan, untuk menjadi lebih gitu lah. Akhirnya sampai di sisi aku hampir sempat move ke Milan, sempat mau kerja di sana, dan akhirnya saya memutuskan untuk, karena gagal visa lagi nih gitu. Saya udah dapat visa, iya, karena memang di Indonesia ini kurang disupport dukungan untuk visa ya, perizinan ya. Jadi kayak waktu itu aku gagal, dan akhirnya ya udah aku nggak bisa lanjut lagi. Jadi kayak aku memutuskan waktu itu kayaknya Tuhan ngasih jalan aku untuk yang lain deh. Cuma aku nggak tahu itu apa gitu. Memang selama setahun sebelumnya tuh aku pernah diajakin untuk kerja sama buka sekolah sama agensiku yang di Singapura. Cuman kayak aku belum berani gitu kan. Kayak aku nih siapa gitu kan. Takutnya aku nggak bisa jadi role model bagi murid-muridku gitu kan. Mengajar itu big thing for me. Apakah aku bisa gitu kan. Dan itu butuh berani, dan sekali lagi agensi aku membangun aku untuk berani, dan akhirnya di tahun-tahun kapan ya? 2017? 2018 itu. 2018. Saya akhirnya kan merasa bahwa kayaknya aku sudah cukup di Jakarta. I need to make more. Dan kemudian orang tua juga kayaknya kayak, kok kamu nggak pulang-pulang gitu kan, udah terlalu sering keluar kan. Keingat mereka, beliau, terus akhirnya aku memutuskan balik, dan ya udah terbukalah sekolah ini. Oh, jadi sekolah. Jadi my next level itu adalah sekolah ini. Jadi yang belum tahu teman-teman, ini sekolahnya Bro Arby Fembria ini. Iya. Ini sejarahnya jadi mulainya 2018 ya? 2018 akhir sih. Dari November. Bukan jenuh ya, ibaratnya pengen mengembangkan diri di. Sebenarnya kalau sekarang saya masih cinta, cuman makin kesini kan gimana ya? Ketika mencapai usia tertentu dan kayak udah berpengalaman segitu banyaknya, terus kayak sebenarnya masih pingin saya traveling sampai sekarang pun. Cuman kan kayak ada suatu kondisi lah kalau di mana kebutuhan kayak orang tua saya sama siapa gitu kan. Jadi kayak saya juga harus menata hidup saya. Jadi kayak ya udah terbentuklah sekolah ini. Saya membantu memfasilitasi mereka untuk bisa ini. Jadi pengorbanan karir untuk orang tua tuh luar biasa loh bro. Luar biasa susah loh bro. Jadi ini nanti untuk video kedua kita akan tur ke school modelingnya Bro Arby ini. Tapi sebelumnya saya ingin tanya bro, kenapa kok orang model bule suka kulit yang seperti dakocan gitu, hitam gitu? Because it's beautiful. Bagi mereka beautiful ya? Karena mereka nggak bisa memiliki itu semua. Sama halnya kita ngeliat mata biru bagus karena kita nggak punya. Bagi mereka umum ya? Iya, because they have it. Kalau di Sulawesi itu, karena di Sulawesi kan ada yang matanya flip-flop itu. Iya. Yang matanya biru dan hitam, itu kan sebenarnya penyakit ya? Cuman itu kan bisa di... Enggak juga sih, saya juga warna mata saya juga cukup unik gitu. Kayak saya punya warna mata coklat kebiruan. Oh iya bro, serius? Saya baru tahu. Saya coklat kebiruan. Dan emang itu bukan penyakit sih, itu kayak... Bukan, saya nggak nganu bro, yang di Sulawesi kan itu bukan penyakit sebenarnya, itu kayak ada namanya keturunan genetik. Ya, gitu. Itu apakah bisa kan ada ciri? Sebenarnya kayak it's about physical. Sebenarnya balik lagi sebagai model, makanya saya kenapa membangun sekolah ini, karena mindset orang selama ini salah tentang model. Model itu bukan tentang cantik. Ini kita bicara tentang model, sebelum mengarah ke sekolahnya Bro Arby ini ya, kita bicara tentang model nggak apa-apa ya? Apa? Tentang foto mencari bakat itu bagaimana, boleh ya di sini ya? Boleh. Itu gimana sih bro?
Tadi bicara tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng. Oke. Jadi kenapa saya membuka sekolah model ini adalah karena saya ngeliat banyak orang yang salah menilai. Sebenarnya itu bukan cantik atau bukan ganteng. Itu yang paradigma atau mindset sih kayak gitu tuh? Mindset. Mindset ya, lebih ke mindset, bukan paradigma ya? Mindset. Mindset. Karena sebenarnya nggak ada kata-kata cantik atau ganteng. Cantik atau ganteng itu kan karena kita menilai dari satu sisi. Kita bisa menilai orang bule itu cantik, Ya. ganteng, karena kita nggak punya itu semua. Dan seperti tadi dibilang bahwa kenapa orang bule suka yang hitam? Karena mereka juga punya. And they say, and they feel Indonesian beauty itu kulit sawo matang dan rambut hitam. The true beauty. Bagi mereka ya? Iya. Orang Korea juga, kita mengidolakan Korea. Rambut putih segala macam. Tapi jujur mereka juga pengen punya kulit kayak kita. Jadi aku menjelaskan, ini kampanye aku juga sih, menjelaskan ke mereka bahwa cantik itu tuh nggak ada ukurannya. Yang bisa ngukur cantik adalah kita sendiri. Nah, kalau dalam keilmuan sekolah, parameternya sampai mana, Bro? Maksudnya? Parameter untuk ngejar gimana ya? Kalau saya misalnya sebagai agensi, misalnya saya melihat ukuran cantik, misalnya itu menjual tuh bagaimana ya? Menjual atau tidaknya itu kan tergantung kebutuhan klien. Bukan klien ya? Nah, sekarang klien itu kan misalnya gini, setiap klien kan punya campaign, punya branding. Ya. Target branding mereka ke target market mereka apa sih? Oh iya benar-benar. Ya. Kayak sekarang Sunsilk mengeluarkan shampoo untuk wanita berhijab. Apakah mereka akan menggunakan model tanpa hijab atau bule? Enggak kan? Ya. Pasti yang akan mereka gunakan model yang berhijab. Ketika mereka menyerang target yang notabene wanita berbadan plus, yang curvy, yang ada, yang agak gemuk, misalnya. Mereka akan pakai model model berbadan kurus. Buat apa? Target market mereka bukan itu. Yang curvy ya. Nah, tugas saya sebagai mentor, sebagai yang menaungi mereka bahwa ada tempatnya gitu. Saya harus mengarahkan mereka ke tempat yang tepat. Dan parameter Bro untuk melihat itu bagaimana? Dalam arti misal orang ini curvy. Parameternya apa? Secara pandangan Bro Arbi nih gimana itu? Nggak ada parameter apa? Nggak ada. Itu kita tugasnya, saya tuh kan sekolah. Ya. Saya guru. Ya. Tugas saya itu kan memfasilitasi mereka dengan sebuah ilmu yang harus mereka aplikasikan sehari-hari. Mereka jadi atau tidaknya itu balik ke mereka sendiri, kerja keras mereka, usaha mereka. Jadi Bro, kalau mereka nggak siap ya mereka nggak dapat, nggak akan jadi. Mau mereka udah belajar riset 10 kali, kalau misalnya mereka juga malas-malasan juga nggak jadi. Tinggal kemauan sampai mana ya? Iya dong. Kalau mereka nggak mau ya nggak akan jadi. Buat apa? Jadi tujuan Bro di sini membekali. Ya seperti esensialnya tugas guru itu apa? Membekali, mengajarkan, memfasilitasi. Selanjutnya tinggal ya sekarang kita sekolah belajar kayak Universitas Indonesia UGM. Apakah kita akan disuapi dosen untuk bekerja? Enggak. Apakah kampus akan memasukkan kita ke Pertamina? Enggak. Ya. Mereka hanya mengajari, memberikan gelar. Ketika mereka selesai, mereka harus bertarung sendiri di medan perang untuk dapat posisi itu. Itulah industri real. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba kayak aku pengen belajar biar dapat job, yo bro, kamu salah. Ya, kamu harus bertempur. Dan saya di sini memberikan mereka persiapan untuk bertempur. Luar biasa. Saya kaget perjuangannya berat atas. Sebenarnya nggak berat, aku menilai berat itu bro. Ini art of, aku menilai ini art of apa ya, of life. Setiap orang punya proses sendiri-sendiri. Tapi tekanan kanan kiri, kemudian persaingan, saya bisa ngerasain itu berat loh bro. Mental itu. Aku nggak pernah bilang apapun berat sih. Karena aku manusia. Ya. Dan yang aku hadapi manusia. Mereka punya tenaga yang sama seperti mental aku. Bro, gila loh bro. Sampai ini punya nama besar. Nanti kita akan langsung ke sekolahnya, boleh bro nanti terus ya? Boleh. Saya kira cukup. Nanti terlalu lama karena Bro Arbi ini sibuk. Nanti kita seperti apa lihat salah ngomong. Seperti apa kita lihat sekolah Arbi Femda kita ikuti ya. Terima kasih bro. Thank you. Sampai ketemu di tour Arbi Femda. Oke. Ini rekam nggak ya? Mati itu.